Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat budaya, bertemu kembali di obrolan budaya RRI.net. Dan kali ini saya Irsan Lipit menemani Anda, tapi tidak sendiri, bersama dengan rekan saya. Yes, Rosmala Dewi di sini ya, Irsan. Dan kita sudah berada di mana, Irsan? Kita berada di Kabupaten Sopeng, tepatnya di Taman Wisata Leja, Kabupaten Sopeng. Betul sekali. Sudah merasakan sensasi air panasnya? Sudah dong. Tadi pagi atau tadi malam? Tadi pagi. Oh, tadi pagi. Oke. Gimana rasanya? Menyegarkan. Menyegarkan, oke. Terus juga panasnya alami. Betul sekali, langsung ya. Betul sekali. Katanya sumber mata airnya. Sumber mata air dari gunung dan memang panasnya langsung dari gunung. Luar biasa panasnya. Mandi saja kayaknya nggak kuat saya tadi ya. Waduh. Tapi kali ini sahabat budaya, saya tidak berdua saja. Kita Betul sekali. Kedatangan seorang narasumber dan pastinya kita akan mengajak Anda untuk bisa mengobrol dan juga menjelajahi Kabupaten Sopeng bersama dengan narasumber kita. Ya, Bapak Muhammad Jufri SPI. Nah, beliau adalah Direktur Utama Perusda Kabupaten Sopeng. Iya. Oke, yang jelasnya nih kabarnya sehat ya pastinya Bapak ya, Iya. karena sudah bisa hadir di kesempatan hari ini. Begitu. Betul sekali. Nah, dengan sehatnya Bapak otomatis kita akan menjelajahi Kabupaten Sopeng, tapi dari penjelasannya beliau. Betul. Kalau sekali. mengobrol tentang Sopeng, itu kita akan terfokus atau langsung ingat kayak Kalong. Kalongnya, sudah Betul. pernah ke Taman Kalong? Aku belum pernah. Oke, kamu harus coba ke Taman Kalong karena Taman memang Kalong? luar biasa di sana, banyak sekali kelelawar. Betul. Ya, di sana yang bergelantungan. Saya agak ngeri-ngeri juga sih, tapi asik tempatnya. Waduh, kayaknya harus tahu banyak dengan Harus Kabupaten Sopeng. tahu banyak. Dan selain Sopeng yang identik dengan Kalongnya, ternyata identik juga dengan permandian air panas yang kita ceritakan. di awal. Permandian air panas Taman Wisata Alam Leja ini. Betul sekali. Dan kali ini kita bersama dengan Bapak Muhammad Jufri SPI, kita akan mengobrol banyak tentang kawasan wisata alam Leja. ini, Taman Wisata Alam lebih tepatnya. Bukan kawasan ya, tapi Bukan, taman. taman. Tadi sempat dikoreksi juga sih sama Iya. bapaknya. Ini Taman Katanya Wisata Alam ya, Taman Wisata Alam Leja. Iya. Nah, kalau begitu kita akan ngobrol banyak seputar tentang wisata alam Leja, seperti apa sebenarnya wisata alam Leja itu, kenapa bisa ada air panas di sini, dan seseru apa liburan di Taman Wisata Alam ini. Jangan kemana-mana, lihat yang satu ini. Malangga watatanana na sepi bata cempa padai gemak risisi utiro ribulu sewa Macino waena Solo rila lebata maka tungang cari leja mina sama nguju dece ada naya si sopengi malebi si pakatau tanah ancaji ngaku wanu wala temamala Cempa pituri pajalesa maka turun letu welonge tak kena dekak ripani mata pak corak na sope Malangga watatanana na sepi ribata cempa padai gemak risisi utiro ribulu sewo
rila lebata maka tungan cari leja mina sama nguju dece adek naya si sopengi malebih si pakatau karena ancaji ngeku wanu wala temamala Cempa pituri pajalesan maka turun letu welongnya kakena dekak ripani mata pak corak nasope kakena dekak ripani mata pak corak nasope Ya, baik sahabat budaya masih terus bersama kami di RRI Net langsung tentunya dari Kabupaten Sopeng, tepatnya di Taman Wisata Alam Leja Kabupaten Sopeng, dan juga masih terus bersama Bapak Jupri di sini yang teman Iya. kita semua ya, Irsan. Dan beliau ini akan mengobrol banyak seputar tentang wisata alam Leja. Wisata Alam Leja. Semenarik apa sih wisata alam ini? Mungkin Betul. kita langsung saja ya bertanya ke Pak Jupri. Benar. Ya. Pak Jufri, sebenarnya apa sih yang menarik dari Taman Wisata Alam Leja ini? Ya, berbicara Taman Wisata Alam Leja pasti identik dengan air panasnya. Iya. Jadi saya menjelaskan sedikit bahwa air panas Leja ini berasal dari proses geotermal yang dimana sumber air panas ini berasal dari air hujan yang meresap ke dalam celah-celah tanah menuju batu-batuan. Jadi sekitar 10 kilo ke bawah itu lahar memanaskan air panas ini. Jadi naik lagi ke atas. Jadi geothermal gradient namanya. Jadi ini berproses sekitar ribuan tahun yang lalu. Jadi ini gunung berapi yang tidak aktif lagi. Seperti itu. Gunung berapi yang sudah tidak aktif. Ya. Sudah tidak aktif lagi. Jadi bisa dibilang air yang di sini itu air purbakala juga ya. Purbakala, benar. Iya, iya, betul. Karena tentunya proses pemanasan air dengan secara alami itu Iya. butuh waktu yang lama hingga Lama. bisa dinikmati seperti Betul. sekarang. Iya. Nah, ini kan Pak, dia terfokus dengan air panasnya. Iya. Nah, bagaimana dengan mengelola air panas sendiri? Karena saya yakin bahwa air panas yang secara alami ini itu tidak mudah dikelola. Iya, Iya. betul. Jadi air panas alami ini jadi bahan jualan kami dari Taman Wisata Alam Leja, beda dengan taman-taman yang lain. Iya. Jadi ini air panas yang terbaik yang ada. Iya. Jadi tidak bau belerang dan ini sangat jernih. Betul. Jadi prosesnya ini ya memakan waktu yang cukup lama sehingga inilah yang barang jualan kita. Jadi konsep kita adalah natural healing. Natural healing. Ya, natural healing. Jadi penyembuhan. Iya. Jadi ini yang barang jualan kita ke depan. Ya, seperti Jadi bisa untuk pengobatan juga ternyata Irsan ya. Betul. Aha. Dan juga katanya memang kalau kita ke sini ini bisa mendatangkan jodoh Pak ya. Betul nggak sih Pak? Seperti itu? Ya, ini konon kabarnya sebelum kami yang mengelola Iya. itu ada beberapa sumur, entah saya juga sejarah tentang itu, tapi dengar-dengar seperti itu ada sumur jodoh yang sebenarnya itu adalah sumber mata air, Iya. air tawar. Jadi bukan sumber mata air panas. Itu ada dua yang terletak di jalan masuk kita kemarin. Iya. Itu jadi mungkin bagian percaya Iya. ada beberapa kejadian seperti itu konon kabarnya. Saya pun Konon juga kabar seperti itu. belum pernah Di ini. bagian mana coba ya? Oke, kita lihat dulu ya Irsan. Siapa tahu saja Irsan kesini dapat jodoh di Siapa sini tahu ya. ya Siapa kan? tahu. Nah, tapi tadi sempat dijelaskan sama Pak Jufri nih Pak bahwa Iya. sebelum dikelola oleh Kabupaten Sopeng sendiri, Iya, itu memang sudah ada beberapa mitos-mitos dan ini masuk budaya. Betul Iya. sekali. Nah,
Tapi yang saya penasaran Pak, sebenarnya sejak kapan sih ditemukan akhirnya dikembangkan oleh Kabupaten Sopeng kawasan wisata alam ini Pak? Jadi ini jauh sebelumnya, ini pertamanya itu dikelola oleh pariwisata. Iya. Jadi sekitar 10-15 tahun yang lalu itu dikelola pariwisata, yang sampai saat ini yang kita nikmati sekarang dengan kolam-kolam yang cukup sederhana ini sekitar itu 15-10 tahun yang lalu. 15 sampai 10 tahun yang Iya. lalu. Boleh diceritakan nggak Pak? Saya agak penasaran dengan sejarah sampai bisa ditemukannya karena Oke. kalau dilihat dari perjalanannya kita untuk sampai di sini itu bukan perjalanan yang mudah juga. Iya, Walaupun sempat jalanannya kesasar juga bagus. ya. Jalanannya sih bagus, Betul bagus sekali. banget lancar. Lancar. Tapi memang tidak mudah karena yang namanya sumber mata air panas itu di atas gunung. Di atas gunung. Iya. Nah betul. itu kok bisa ditemukan Pak? Ini siapa yang kira-kira wah air panas gitu? Iya, jadi yang menemukan ini masyarakat sekitar Iya. ini saja. Jadi dulunya sebelum seperti jalan yang bagus, Betul. ini memang masyarakat berbondong-bondong ke sini sampai parkirannya macet apa semua sampai Iya. ribuan setiap akhir pekan Mm-mm. atau setelah Lebaran. Setelah Lebaran. Jadi membludak. Jadi ini yang menemukan ya masyarakat sekitar sini yang Iya. dieksploitasi dengan pemerintah daerah Mhm. perlahan-lahan, dan kita dikelola sama pariwisata, Iya. dan izinnya kita karena ini berada di kawasan hutan konservasi. Iya. Kemarin perusahaan daerah Mhm. memohon izin ke kementerian untuk mengelola, dan alhamdulillah kita mendapatkan izin usaha pariwisata alam Iya. itu selama 55 tahun Mhm. dan seluas 50 hektar. Wow, 50 Biasa hektar. ya, 50 hektar. Berarti Iya. yang ada di sini masih bisa dikembangkan jauh lebih luas lagi, Pak. Betul. Jadi 50 hektar itu cuma 10% yang kita berhak kelola. Iya. Jadi ada 5 hektar. Tapi dalam bentuk spot. Oke, Dalam bentuk spot-spot. Jadi rancangan kami ke depan yang ada ini baru 0,5% dari 5 hektar yang bangunan-bangunan yang ada ini. Baru yang sekarang. 0,5% Irsan ya. Iya. Wow. tentunya ini aja Ini sebenarnya saya sudah luar biasa sekali ya. betul, itu aku Uh-uh. pengen bilang itu sebenarnya dengan yang ada sekarang saya itu sudah cukup memuaskan. Dan ini sumber mata air panasnya yang aduh luar biasa, Pak. Dan juga 10 tahun yang lalu saya sempat ke sini, Pak. Ini sudah banyak sekali perubahan. Saya sampai tidak kenal. Oh, ini Lejaka sekarang ini seperti ini ya penampakannya ya. Nah itu tadi ya, setelah berpindah akhirnya dikelola dan akhirnya menjadi Kelola lebih dengan bagus baik, seperti ini. iya, Tapi ngomong-ngomong tentang perubahannya, nah saya ingin tahu nih Pak, ini kan mata air panas yang alami, sebenarnya ada berapa sih titik mata air dari Leja sendiri Pak? Iya, untuk titik mata air itu ada 2. Iya, Jadi ya kalau bahasa lokal yang ada di sini jantan dan betina. oh jantan Iya. dan betina. Dan jantan dan Kenapa betina. dikatakan seperti itu, Pak? Jantan dan betina. Jadi yang kita nikmati yang ada air langsung itu Iya. betinanya. Oh, itu Ada betinanya. lagi yang di bawah situ yang agak hangat enggak. Karena yang di atas ini 59 derajat Oke. pas di mata air. Kalau sekitar yang di bawahnya yang jantannya itu sekitar 40 derajat. 40 derajat yang dibawanya. Iya, Heeh. seperti itu. Ternyata betinanya ini lebih Lebih panas ya, lebih, Lebih subur subur ya. ya. Oke. Bahasanya subur lah ya. Oke, baiklah. Ya. Nah, setelah tadi ternyata ada mata air jantan dan betina. Itu Iya. istilah daerah sini sebutnya seperti itu, jantan dan betina. Nah, sekarang dikembangkan adalah yang mata air dari sumber yang betina. Tapi Iya. kalau yang jantan sendiri apakah akan dikembangkan juga, Pak? Ya, pastinya seperti itu. Jadi konsep ke depan kita ini itu kita akan mengklaster-klaster. Iya. Ada bagian umum yang khusus umum, yang masyarakat umum yang mempunyai menengah ke bawah itu tetap kita pertahankan. Terus ada klasifikasi VIP, VIP-nya dan eksekutifnya. Ya. Jadi ini ke depan insya Allah kita berharap minta didoakan juga. Amin. Mudah-mudahan bisa cepat terbangun. Jadi konsep natural healing ini bisa terwujud secepatnya seperti itu. Dan saya yakin ini akan menjadi satu-satunya di kawasan
kawasan Sulawesi Selatan. Tapi kita Waduh. akan banyak mengobrol tentang kawasan healing ini, natural healing ini. Tapi kita lihat yang satu ini. RRI Net, radio visual. Tonton yang Anda dengar. Ada cucu kakek. Mau datang kok nggak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu, Nak? Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya. Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah. Iya dong. Rencananya habis kuliah mau ngapain? Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek. Oh ya? Kenapa? Biar bangsa Indonesia nggak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk. Enggak. Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya. Enggak dong, Kek. Bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa. Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya. Oke, Kek. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia. Ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI. Kembali lagi, sahabat budaya, masih bersama Irsan Lipit dan juga rekan saya. Rosmala Dewi. Tentunya masih di RRI Net, obrolan budaya dari Kabupaten Sopeng. Dan Setelah kita tadi, oke. setelah tadi membahas tentang pengembangan wisata alam Leja ini, yang sudah diprediksi ini akan jauh lebih besar lagi ke depannya. Insya Allah. Ini kan baru 0,5% Betul. ya. Nah, kita tanya dulu nih Bapak Jufri, kira-kira kapan nih realisasinya Pak untuk selanjutnya? Iya. Jadi realisasi ini insya Allah idenya sudah jadi. Insya Allah tahun depan kita akan bekerja sama dengan pemerintah provinsi, kabupaten. Jadi ini kami berdoa lagi, minta doa didoakan lagi supaya bisa terrealisasi tahun depan. Amin. Ya, seperti itu, Pak. Nah, tadi sudah banyak ide-ide yang akan keluar, dan tadi Bapak udah bilang sudah ada rancangannya sebenarnya akan seperti apa natural healing yang ada di Leja ini. Konsepnya sudah ada ya, begitu Benar, ya? iya. Tapi kalau kita mengobrol tentang konsep natural healing, tentunya kondisi alam itu harus mendukung. Bukan tentang air panasnya saja, tapi ekosistem alamnya. Ya. Pernah nggak sih saat hujan, sahabat budaya mencium aroma hujan, itu kayaknya menyembuhkan. Terus juga mendengarkan suara serangga, itu juga healing, menyembuhkan secara alam. Dan apakah Leja memiliki semua itu, Pak? Iya. Jadi alhamdulillah ini anugerah Tuhan yang terbesar. Iya. Semua itu yang kita sebutkan ada di sini. Ada di Leja? Iya, ada di Leja. Jadi berwisata itu harus menikmati suasana pagi, Betul. sore, dan malam hari. Jadi ketika kita berada di Taman Wisata Alam Leja ini, kita akan mendengarkan suara-suara alam yang begitu kita dengar bersama, seperti tadi malam sampai pagi ini, itu yang bisa membuat tingkat stres kita itu menurun. Bahkan ada yang menarik lagi, kemarin itu sampai memeluk pohon.
Sampai memeluk pohon. Iya. Oke. Ketika kita Iya. menikmati memeluk pohon Mhm. dengan desahan sampai 5 menit, kita nikmati betul, Mhm. maka perasaan kita itu akan menjadi plong gitu. Ya, Iya. jadi kalau ndak percaya bisa dicoba Lagi nanti. coba kayaknya sebentar Iya. ya, Irsan Jomblo ya. biasanya coba. Jomblo, iya silahkan. Iya. Kalau Iya. jomblo ya. Kan Iya, untuk iya. healing. Iya, Iya, healing healing. ya. Sama Iya. tuh pulang dari sini Gitu bisa ya. lebih waras lagi. Amin. Oke. Iya. Konsepnya sudah banyak, Iya. Pak. Iya. Dan tadi sebenarnya kita sudah sempat ngobrol bersama dengan Bapak Jupri, dan ini katanya alam yang masih asri dan juga masih sehat Masih alamnya. sangat asri. Iya. Itu Iya. indikasinya sebenarnya apa, Pak? Sampai Bapak Jupri berhasil mengklaim atau berani ngeklaim bahwa Leja ini masih sehat dan masih asri. Masih sangat natural begitu ya. Betul. Iya. Teori salah satu alam yang masih asli itu adanya kunang-kunang. Betul. Kunang-kunang. Betul. Jadi dan binatang-binatang lain. Ada kuskus. Kita punya kuskus di sini. Makanya ketika pengunjung yang datang di sini membawa biasanya alat musik itu dibatasi karena ini bisa mengganggu. Oke. Jadi ada beberapa hewan-hewan yang ada di sini ini bisa terganggu. Jadi ada kuskus, terus ada binatang burung yang tertentu hidup di sini Iya. sampai bisa membuat rumah. Ya kalau sarang Iya. itu biasa ini rumah yang ada jendelanya juga gitu. Jadi ini juga jadi bahan jualan kita ke depan untuk pendidikan pendidikan adik-adik mahasiswa atau siswa-siswa sekolah yang ada gitu. Iya. Iya. Menarik sekali. Bahan jualannya ini lengkap, bukan hanya tentang natural healing, bukan juga tentang liburan dan juga wisatanya, tapi ada edukasi. Edukasinya juga. Jadi kalau misalkan mau berkunjung ke sini, apalagi untuk studi tour ya mungkin Pak ya, ini boleh banget ya Irsan Betul, ya. lengkap di sini. Lengkap. Bahkan tadi sempat diceritain juga bahwa di sini ada 20 koloni dari kuskus, Pak. Dari kuskus. Monyet. Oh, 20 koloni monyet. Monyet, ya. Jadi satu koloni itu ada 40 dia punya Satu koloni 40 anggota geng Iya. gitu, geng. Jadi ini ada daerah-daerah kekuasaannya tersendiri. Oke. Ketika monyet yang punya kekuasaan daerah sini yang sebelah sana kalau masuk pasti ribut. Pasti gitu. ribut, iya. Dan itu biasa terjadi. Iya, biasa terjadi. Jadi kita batasi akses mereka juga. Jadi kita larang pengunjung memberikan makan karena itu juga nanti efek jangka panjangnya bisa mengganggu pengunjung, bisa jalan Iya, betul. karena ini Terlalu jinak nanti, Pak. ya jinak, dia hewan yang harus hidup di alam liar. Ketika mereka diberikan makan, mereka akan sering datang terus bisa mengganggu juga nanti pengunjungnya. Iya. Seperti itu. Dan mendengarkan suara-suara hewan yang saling bersautan Iya. itu juga menjadi salah satu natural healing Betul. yang ditargetkan oleh Kabupaten Betul. Sopeng. Betul. Iya. Nah tadi kan bicara tentang monyet ya dan Iya. juga kuskus. Nah Iya. tadi kebetulan pas mandi jam 6 pagi, Iya. ini ternyata ada yang lewat gitu ya. Iya. Yang lewat ada yang lewat dan juga mungkin agak ngitip-ngitip gitu. Iya. Ya, kaget juga tapi yang pun oh ya ini menarik, Ada ini ya? makin Iya. makin menarik gitu Kayaknya ya. saya harus tanya itu koloni saya atau bukan? Oh, kayaknya koloni Anda ya. Iya. Iya. Menarik sekali. Nah, setelah tadi membahas tentang wisata alamnya, natural healingnya, Irsan tertarik dengan kawasan untuk pendidikannya, Pak, untuk edukasinya. Apa saja yang sudah disiapkan atau mungkin sekarang juga mungkin sudah ada dari Bapak sendiri tuh sepertinya sudah apa, Pak, yang sudah disiapkan dari Kabupaten Sopeng sendiri? Iya. Di akhir tahun ini kita akan mengidentifikasi flora dan fauna secara keseluruhan yang ada di sini. Iya. Pohon-pohon jenis-jenisnya, jenis mana yang tidak ada di tempat lain, ini kami akan akhir tahun ini kami akan survei beberapa jenis. Jadi ini juga nanti menjadi bahan bagi pengunjung atau yang mau studi banding untuk melihat itu. Jadi ada pemandu-pemandunya nanti. Iya. Iya. Jadi memang sudah dicanangkan dan akhir Iya. tahun ini insya Allah itu akan bergerak kembali. Iya. Dan insya Allah tahun depan semua konsep yang sudah tentunya direncanakan sebelumnya ini bisa direalisasikan sesegera mungkin. Sesegera Amin. mungkin, amin. Iya. Amin. Oke, kita dengarkan mungkin dulu selingan berikut ini ya, Ya. Irsan dan juga Pak Jupri.
ragam tradisi Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI. Masih dari Taman Wisata Alam Leja Kabupaten Sopeng ya Irsan, dan Ya. kita masih bersama Pak Jufri pastinya. Betul sekali. Tapi senang sekali ya kita tim dari RRI Net itu Ya. berkesempatan datang di sini. Untung saja pandemi dan kasus positif di Indonesia sedang melandai. Jadi Alhamdulillah. beberapa kawasan wisata sudah bisa dibuka kembali. Apalagi kayak Leja ini kan memang jauh di pegunungan. Betul. Nah, jadi ada izin untuk buka dan kita bisa datang ke sini untuk menikmati kawasan wisatanya. Ya. Dan itu sangat luar biasa. Dan makin kesini makin asik pembicaraan kita, Betul. obrolan kita. Betul. Mungkin ada lagi yang ditanyakan sama Pak Jufri? Dari Ini, tadi Irsan? sebenarnya saya penasaran nih ya, karena kan pandemi ini kemarin kita saja yang di kota itu tidak bisa kemana-mana, benar gak Yes, sih sahabat betul. budaya? Jadi lebih sering ke rumah, siaran aja tuh hanya menyiar aja, setelah itu langsung pulang. Jadi nggak bisa jalan-jalan, mall bahkan ditutup, jadi banyak akses yang dibatasi selama pandemi COVID-19. Nah, sejak melandai ini sudah cukup dibuka kembali. Saya penasaran bagaimana, apa kabar dengan Leja sendiri Pak selama pandemi COVID-19 yang kurang lebih udah 2 tahun ya? Ya, Kurang 2 lebih tahun. 2 tahun. Iya, jadi pandemi ini berdampak juga ke kita. Iya. Itu berdampak juga ke kita, dan gelombang pertama COVID-19 ini sempat kami tutup 3 bulan. 3 bulan. 3 bulan. Dan Berarti itu gelombang pertama di Maret 2020. iya, Iya. 3 bulan ini tidak ada pengunjung. Tidak ada pengunjung. Setelah dibuka pun. Setelah dibuka 1 bulan kemudian baru ramai. Baru ramai. Oke. Baru ramai. Jadi pasca puncak pengunjung sebenarnya selama ini pasca Lebaran. Oh iya. Jadi Sebelum gelombang kedua. gelombang kedua. Oke. Iya. Dan setelah itu karena memang banyak diprediksi bahwa setelah libur Lebaran akhir tahun yang lalu akhirnya kembali melonjak Gelombang kasus COVID-19 kedua, iya. di Indonesia. Iya. Jadi apakah Leja tutup lagi pada saat itu Pak? Tidak. Oh, tetap Yang dibuka pertama saja? saja gelombang kedua, gelombang pertama saja yang ditutup. Oke. Jadi selama 3 bulan. Selama 3 bulan. Karena kita berhasil meyakinkan Iya. bahwa air panas ini mampu memberikan kesegaran tersendiri, Iya. sehingga tidak sama dengan taman atau tempat wisata lain. lainnya. Betul sekali. Nah, ini kemarin kan sobat banyak nih informasi-informasi yang ya walaupun tidak teruji secara klinis, itu banyak yang seperti menggunakan air panas dan juga minyak kayu putih yang dihirup gitu. Untuk mematikan virus corona itu Iya. sendiri ya. Katanya, ini kan tapi tidak teruji secara Oke. klinis ya, tidak teruji secara klinis. Iya. Tapi di sini kan sudah ada sumber mata air panasnya, bahkan sampai 40-an derajat. Betul. Nah, apakah ada yang percaya juga Pak? Atau mungkin memang justru itu menarik pengunjung yang ada di Sulawesi Selatan untuk datang ke sini untuk mencoba menyembuhkan diri Atau atau mungkin mencegah betul. begitu. Aha. Iya, kita rasakan banyak pengunjung yang menyampaikan ketika mereka flu-flu biasa Iya. itu berendam sampai atau sempat saja duduk di dekat-dekat mata air itu keringatnya keluar dan perasaannya segar kalau balik. Terus Iya. istirahat juga bagus Iya. karena memang air panas ini mampu memberikan penyembuhan tersendiri. Iya. Iya. Nah, itu selama pandemi COVID-19. Tapi tentunya butuh uji klinis lagi Betul. ya, bagaimana untuk bisa Betul. membuktikan bahwa apakah ada Memang efek betul. kesehatan Iya. ya. Iya. Nah, tapi paling tidak ini adalah testimoni dari orang-orang yang telah berkunjung di sini. Iya. Flu Seperti sedikit langsung berkunjung ke sini, langsung keringatan, Benar, sembuh. iya. Alhamdulillah. Iya. Iya. Tapi Pak ya, yang datang berkunjung di sini kan otomatis ya mungkin selama pandemi pasti berkurang. Kalau dibanding sebelum pandemi, Iya. Iya. itu betul. saya yakin pasti akan berkurang. Betul. Nah, sekarang alhamdulillah kasusnya melandai di Indonesia. Apa strategi dari Bapak sendiri dan juga tim untuk bisa kembali mengundang atau kembali apa ya? Promosinya seperti apa Betul gitu ya. gitu. Jadi Pak? kembali Iya. menyemangatkan ya menyemangatkan Leja ini. Aha. Ya, salah satu kami
mempromosikan lewat pengunjung itu sendiri. Oke, Iya. lihat pengunjung Iya. sendiri Dari ya. mulut. Dari mulut ke mulut, Heeh. lewat medsosnya Iya. Instagram. pengunjung, Instagramnya Mm-mm. pengunjung. Kami belum melakukan promosi Oke. besar-besaran tentang taman wisata alam yang kami kelola. Mm-mm. Ini semua dari mulut ke mulut. Iya. Biarkan mereka merasakan Iya. sensasinya air panasnya sampai di villa-villa air panas juga. Iya betul. Iya. Tapi di film-film masuknya air panas ya. Nah, tapi bagaimana dengan fasilitas Pak? Apakah setelah tadi kan memang di awal kita sudah singgung bahwa akan ada pengembangan. Betul sekali. Iya. Nah, ini akan ada pengembangan seperti apa mungkin yang akan dibangun biar lebih detail lagi Pak. Iya. Nanti akan kita bangun sesuai desain kita. Iya. Jadi master plan kita sudah punya. Ini akan ada villa eksklusif Villa eksklusif. 2 lantai Villa yang eksklusif. masing-masing punya kolam tersendiri. VIP Pak ya berarti ya. Iya, VIP. Terus Iya. ada privat. Ini kolam rendam privat yang untuk keluarga. Terus Iya. ada ruang meeting untuk bagi yang ingin melakukan pertemuan-pertemuan, kelompok-kelompok mahasiswa, kantoran. Iya. Iya. Itu akan kita buat semua itu. Terus yang terakhir itu canopy trail. Canopy Trail. Itu kayak Iya. Itu gimana, maksudnya Pak? seperti apa Pak? Jadi canopy trail ini nanti ada jembatan yang kita akan menyisir pohon. Jadi mulai masuk situ itu jaraknya sekitar 500 meter. Iya. Jadi ini akan keliling, nanti ada canopy trail. Canopy. Orang bisa menikmati ketinggian, melihat pohon yang sudah tinggi, Iya. terus agak sejajar dengan mereka. Berarti akan ada kayak jembatan yang Iya. melayang gitu Pak ya. Iya. Oke. Jadi ini nanti juga menjadi menjadi barang jualan kita. Iya. Ada menara pandang. Jadi menikmati bukan cuma di daratnya tapi di atas melihat itu wow. Karena kalau kita naik ke atas ini kita lihat Danau Tempe. Wow. Kelihatan dari sini, Pak? Danau Tempe Kelihatan. ya, Pak ya? Ya, Waduh. kelihatan Danau Tempe. Iya. Jadi ini yang kita rancang. Iya. Ya mudah-mudahan bisa diwujudkan dalam tahun depan insya Allah. Amin Insya amin. Allah. Jadi tidak sabar saya ini ya. Iya. Tahun depan kita kesini lagi, San. Semoga Pak Jupri ngundang lagi ya. Betul. Tentunya Oke. kekayaan alamnya, keasrian alamnya, bahkan sampai kupu-kupu loh itu Kupu-kupu. melengket. Ini lengket terus ya dari tadi. Kayaknya saya harus di sini lagi 2 Kayaknya malam. kita nih ya, mitos Sulawesi Selatan kalau ada kupu-kupu datang itu akan ada tamu. Tamu. Nah, Iya. tamunya siapa kira-kira? Akan ada tamu datang Oke. nanti. Kita lihat yang satu ini. Ini saat yang tepat untuk tetap sehat. Lindungi diri kita dan keluarga. Kita bisa melawan virus yang menyerang, menghadapi semua rintangan menghadap. Ingat selalu pesan RRI. Jangan lupa terus jaga diri kita. Pakai maskermu, gunakan selalu. Cuci tanganmu setiap waktu. Jaga jarakmu, Kuatkan imunmu bersama RRI kita tangguh. Jangan lupa ya, selalu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan pakai sabun, hindari kerumunan dan siap divaksin. Kita tangguh. Ragam tradisi Nusantara.
keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan pesona budaya Nusantara. Hanya di Perompat RRI. Sahabat budaya, kembali lagi masih bersama Irsan Lipit dan juga rekan saya Rosmala Dewi. masih di RRI Net Oke. obrolan budaya dari Kabupaten Sopeng. Kupu-kupunya mana tadi malah? Kupu-kupunya sudah pergi, Irsan. Nah, Itu biasanya artinya sudah datang oke, tamunya. Kita Ya. sambut dulu deh ya. Betul, salah satu narasumbernya kita yang akan hadir dan telah hadir di tengah-tengah kita pada pagi hari ini, Bapak Dr. Muhammad Karim SPD MPD. Beliau adalah Kepala Bidang Kebudayaan Kabupaten Sopeng. Kita sambut dulu deh Iya, Pak silakan, Karim ya. Pak. Selamat datang Pak Karim. Ya. Selamat datang. Selamat datang, Oke, Pak. baik silahkan Pak. Baik, Pak. Iya, benar ternyata ya. Aha. Kupu-kupunya hinggap, tamunya Tapi datang. tamunya datang. Iya, itu baru kupu-kupu. Bagaimana kalau kalong yang singgah? Kalong yang singgah, waduh ngeri juga ya kayaknya. Kalau misalkan kalong yang singgah di tangan saya ya. Ih, tapi kalau ngomong-ngomong tentang kalong, ini Iya. kan salah satu dari ikon Kabupaten Sopeng. Betul sekali. Tapi ngomong ini kan akan disiarkan ke Indonesia. Aha. Mungkin banyak sahabat budaya yang tidak tahu kalong Belum itu apa. ngerti, kalong itu kalelawar. Kalelawar. Aha. Kalelawar. Kelelawar. Waduh, Kelelawar, agak ya. ribet ya kayaknya. Mungkin Kelelawar. untuk jelasnya kita tanya aja deh sama Pak Betul. Karim ya. Pak, ini kok bisa Kabupaten Sopeng yang bahkan ini ada spot dari, ada taman kalongnya Taman ya? kalong, Pak. Taman kelelawarnya Mhm. yang bahkan di tengah kota. Ya kita tahu kalau kota kan ya rame. Iya. Kok bisa malah jadi Hinggapnya di situ. Iya, jadi taman kelelawar di sana, Pak. Baik, Mala, dan Ya. ini memang aneh. Iya. Pasti aneh dan langka dan mungkin satu-satunya di dunia. Iya. Kok Sopeng ini yang ramai begitu, Iya. kalong bisa berada di kota dan Betul. bergantungan di pohon asam. Betul. Nah, ada filosofinya, Iya. ada peace and calm. Peace Sopeng and- itu Heeh. identik dengan ketenangan dan kedamaian. Iya. Kalong itu senang sesuatu yang damai. Makanya kalau di tempat umum atau mungkin di tempat lain, kalong itu mungkin berada di goa. Betul. Yang tenang. Tetapi di Sopeng ini nggak perlu di goa, karena di luar saja, Heeh. di kota saja sudah tenang dan juga damai. Betul. Jadi ya mereka ada di sana, walaupun kita dibawa mondar-mandir, ya kalongnya tetap bergantungan dan tidak ada persoalan. Iya, iya. Iya. Dan di siang hari dia bergantungan, seperti tenang tidur seperti begitu ya. Betul, Iya. Pak. Luar Kemarin kan sempat biasa. singgah juga Berarti ya. menunjukkan Jadi, bahwa Kabupaten Sopeng adalah Mhm. masyarakat-masyarakatnya yang damai, damai, yang tenang, gitu ya. Cinta damai ya. Cinta damai. Memang sih kalau dengar bicara juga logatnya kan agak beda. Iya, agak beda. Mungkin bisa dipraktekkan dulu Oh, logatnya. jangan, Oh, saya jangan beda. ya. Saya kan bukan daerah orang Sopeng. pesisir. Baiklah. Jadi beda Iya. logatnya. Pak, ngobrol tentang Kabupaten Sopeng dan juga kalong nih, Pak. Ini kan tadi ada katanya mungkin karena pun di kota karena orang-orang Sopeng itu orangnya tenang dan juga damai, jadi kalong bisa menetap di sana walaupun di tengah kota. Nah, ada mitos nih Pak yang saya dengar, katanya kalau misalnya kena kotoran dari kalongnya sendiri itu dapat jodoh orang Sopeng, benar nggak tuh Pak? Wah, ini memang luar biasa. Ya, hati-hati nanti kena. Kalau mau praktekkan datang saya nanti jalan-jalan. Kalau kena tunggu 1-2 bulan. Iya. Apa benar dapat jodoh? Ibu bos kita lewat situ ya. Ya, cuma masalahnya Ya, nanti siapa tahu saja jodoh ya. keberapa gitu Wah, ya. Aduh, Pak, itu Nah. Pak, jangan ya. Memang banyak orang yang mengatakan ini adalah mitos. Iya. Tetapi kadang ada benarnya. Jalan-jalan dan kena dan juga dapat jodoh orang Sopeng. Iya. Ini walaupun banyak yang mengatakan mitos, tetapi tidak mungkin lahir begitu saja pernyataan ini. Kalau tidak ada kejadian sebelumnya yang memang terbukti. Iya betul ya. Iya, bisa jadi seperti itu. Iya. Oke, jadi bisa jadi seperti itu. Jadi kalau misalnya mau coba, Iya. Silakan, Irsan Ya, duluan ya. saya dulu. Yang jomblo harus Justru yang ini jomblo ya. Ah, Jadi bahan uji coba betul. dulu. Oke, baik. Pak, selain kawasan alam Leja ini kan yang tidak kalah menarik untuk dikunjungi di Sopeng itu ternyata terdapat tempat produksi sutra Sopeng. Nah, ini yang menarik untuk kita bahas juga nih sama Pak Karim. Saya tahu Ya. kalau Mhm. Sulawesi Selatan sutra itu ada di Sengkang, Pak. Ya. Sopeng juga ada. Ya, kok bisa, Pak?
Itu migrasi atau bagaimana? Sengkang dan Sopeng itu Iya. dan Bone itu tidak bisa dipisahkan. Oh, oke. Dalam budaya masa lalu kita ada namanya Telu Pocoe. Tiga apa tuh, Pak? daerah yang susah dipisahkan, baik dari segi kedaerahannya maupun segi penduduknya. Orang yang ada di Wajo, orang yang ada di Bone, neneknya sama-sama dengan orang yang ada di Sopeng. Oke. Nah, kembali kita lihat bagaimana dengan sutra. Iya. Sopeng itu dulu sangat dikenal dengan sutranya. Wajo nanti kan belakangan. Oke. Sesungguhnya Wajo itu adalah nanti jual belinya di sana, Oh, produksinya di sini. Namun karena terkikis oleh zaman, sehingga kita di Sopeng akhirnya sedikit demi sedikit tergerumus oleh modernisasi sekarang ini. Iya. Dan sekarang pemerintah Kabupaten Sopeng itu menumbuhkan kembali, berupaya menumbuhkan kembali, sehingga di salah satu tempat ini ada namanya Kampung Sakbeta di Kecamatan Dondri-Dondri. Itu adalah upaya pemerintah daerah untuk mengembalikan kejayaan sutra di masa lalu. Dan sekarang alhamdulillah sutra sudah mulai kembali. Dan kemungkinan besar ke depan ini sutra akan dipakai, bukan hanya dipakai ke pesta, tetapi mungkin akan dipakai oleh anak sekolah kita dalam hari-hari tertentu kemudian. Iya. Dan itu menarik ya. Kalau misalnya kebudayaannya kita akhirnya diangkat menjadi suatu bentuk keseharian, dan itu tidak akan ada matinya, Pak. Karena akan digunakan terus-menerus, begitu. Nah, yang menarik itu adalah bahasa. Bahasa kalau misalnya bahasa daerah kan itu banyak sekali. Kalau di Sulawesi Selatan kita punya 4 suku besar. Betul. Itu ada suku Makassar, suku Bugis, ada Toraja, dan juga suku Mandar. Nah, bahasa daerah itu di anak muda sebagai generasi muda ya, itu sudah agak tergerus, Pak. Ini sudah agak tergerus. Di pergaulan saya yang menggunakan bahasa daerah itu tinggal segelintir. Saya pribadi pun sebagai putra daerah pun tinggal beberapa kata saja yang saya tahu. Padahal saya keturunan Bugis. Padahal saya keturunan Bugis, tapi saya tidak tahu bahasa Bugis. Yang menarik, Kabupaten Sopeng itu akan ada yang mencanangkan sekolah Bugis. Itu bagaimana, Pak? Wah, ini memang sekolah Bugis ini itu salah satu upaya kita di pemerintah daerah. Ini sebenarnya adalah upaya bentuk kerjasama kami dengan salah satu yayasan yang bergerak di pelestarian budaya dan bahasa, yakni Sulafa Apai, Sulawesi Selatan. Nah, kita di Sopeng ini sudah 6 angkatan, dan itu kita lakukan seperti dengan TOT. Jadi yang kita latih di situ adalah guru-guru yang kemudian nanti akan diajarkan ke anak-anaknya. Sehingga kalau jalan-jalan sekarang melihat sekolah-sekolah kita di Sopeng, prinsip-prinsip yang tergantung di sekolah itu bukan hanya lagi bahasa Inggris, bukan hanya bahasa Indonesia, ada beberapa pepatah-pepatah Bugis yang kira-kira tidak kalah maknanya dengan bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Sehingga itu salah satu upaya. Itu dari sisi bahasa. Sastranya juga seperti itu. Masuk juga sastranya, Masuk Pak. juga. Sehingga kita latih anak-anak bagaimana membaca puisi, bagaimana menciptakan baca cipta puisi berbahasa Bugis. Bukan hanya sastra, adat istiadat di sana juga kita coba lestarikan melalui sekolah Bugis itu. Jadi sekolah Bugis di sini dia menjadi salah satu pusat pengembangan dan pemertahanan budaya Bugis. Nah, Pak, kalau kita bicara tentang sekolah Bugis, ini kan pasti yang digambar sama sahabat budaya itu sekolah yang seperti biasanya. Apa konsepnya memang seperti itu atau kurikulumnya berbeda? Wah, memang kadang-kadang orang luar pasti pertanyaannya seperti itu. Iya, betul. Dia Datang sekolah, dia berpikir wah sekolah itu harus ada pagar, ada gedung, ada. Betul. Kami di sekolah Bugis tidak seperti itu. Karena sekolah ini adalah sekolah non formal. Ada memang kurikulumnya, tapi kurikulumnya adalah kurikulum non formal. Jadi kita punya konsep. Jadi setiap pembelajaran itu akan berlangsung pelatihannya selama 85 jam pelajaran seluruhnya. Dan dia berlangsung bisa di luar, bisa di mana saja kita lakukan. Kadang-kadang kita ke Leja ini belajar. Kadang-kadang kita ke Bola Seratu Villa Yuliana, kita berpindah-pindah tempat. Nah, ini luar biasanya. Jadi kita setting sedemikian rupa sehingga pembelajaran yang dilakukan menarik. Semenariknya kan seperti tadi, susah kan belajar budaya, susah belajar bahasa Bugis. Susah, Nah, Pak. makanya kita setting bagaimana mereka tertarik. Jadi di sana kita setting sedemikian rupa, bukan hanya bahasanya, tetapi ada adat istiadat, ada seni, seni budayanya, termasuk tadi ada
ada tari patendung kita latihkan ke mereka. Iya. Tapi di sekolah Bugis itu sendiri Pak harus berbahasa Bugis semuanya. Harus Wajib ya. berbahasa Bugis. Wajib. Oke. Malah dengan adanya sekolah Bugis ini, alhamdulillah MC itu master seremoni terutama di acara-acara adat, Iya. pesta pernikahan, hampir rata-rata sudah berbahasa Bugis Iya. di awalnya. Di awalnya. Berarti Oke. kita harus belajar malah Harus, biar dapat job mulai sampai ke sekarang sini. harus ya. Harus Kalau belajar. perlu kami tunggu jadi peserta di sana nanti. Amin, Insya amin Allah, ya. Pak Karim Insya Allah ya. Pak kita pasti sangat tertarik untuk bisa Iya. kembali belajar budaya sebagai generasi muda dan bisa ditularkan juga kepada pendengar-pendengarnya kita di Sahabat Budaya di Pro 4. Iya. Ya, kembali tadi mengobrol tentang budaya yang ternyata kalau Sopeng masalah budaya sudah erat sekali dan juga kita bicara dengan wisata alamnya yang sangat luar biasa. Tentunya waktu-waktu yang dibutuhkan untuk menggali lebih dalam tentang Sopeng itu dalam 55 menit ini kayaknya nggak akan cukup ya. Betul sekali. Karena banyak sekali yang bisa digali. Tapi sebelum kita pamit, saya akan mendengar dulu deh, apa sih harapan-harapan dari narasumber kita. Pak Jufri dan juga Bapak yang untuk bisa didengarkan, disampaikan kepada pendengarnya kita dan Iya. juga pemirsa RRI yang ada di rumah. Mungkin Pak Karim dulu ya terlebih Boleh, dahulu. Pak Karim dulu, silakan Pak. Saya kan melihat bahwa di sisi pemerintah dan masyarakat Sopeng ini kita melihat bahwa budaya ini sangat luar biasa. Pemerintah Sopeng sudah mulai melakukan berbagai upaya untuk pelestarian budaya dan kita harapkan ke depan bahwa budaya ini bukan hanya kita lihat dari sisi wisatanya, tetapi budaya ini nanti akan menjadi ada studi lapang. Jadi anak-anak sambil berwisata dia juga mendapat edukasi dari tempat-tempat budaya kita, sehingga ke depan nanti kita akan mensupport dan memotivasi guru dan anak-anak sekolah bukan hanya belajar di sekolah, tetapi di tempat-tempat budaya, di tempat-tempat pariwisata, dia bisa belajar di sana. Itu harapan kita ke depan, sehingga dia sejalan dengan kurikulum yang kita lakukan, bahwa tidak hanya belajar di kelas, tetapi dia belajar di luar dan bisa mengaplikasikan langsung dengan melihat benda-benda yang ada di luar, apakah benda cagar budaya, atau mungkin situs-situs, kemudian sejarah-sejarah yang bisa langsung dilihat sejarahnya di luar. Dan Saya kira pastinya itu harapannya. Mempertahankan kultur Bugis, budaya Bugis dan bisa mendunia nantinya. Iya, bisa mendunia. Jadi anak-anak diharapkan nanti ya membawa budaya ini juga ke era digital ini. Betul. Iya. Pasti dengan foto-foto, dengan melalui Facebook, Instagram dan medsos yang lain. Dan kesantunan orang Bugis di media sosial. Iya, betul. Yang perlu diajarkan kepada seluruh generasi muda bahwa media sosial tetap harus sopan, apalagi kalau kita Bugis tahu bagaimana sopan tak sama orang Bugis seperti banyak apa. pepatah-pepatahnya ya, pepatah Bugis yang terkait dengan kesopanan, kesantunan orang-orang Bugis. Itu dari Bapak. Oke. Dari sudut budayanya. Betul. Pak, bagaimana harapannya Bapak Jufri sendiri pada pengembangan dari wisata alam Lekja ini? Ya, pengembangan wisata alam Lekja ini tetap menjunjung tinggi natural healing ini. Iya. Cuma kami berharap ayo ke Lekja. Ayo ke Lekja. Untuk rasakan sensasi air panasnya. Silahkan komen tentang gimana air panasnya. Iya. Ya, ayo ke Lekja. Selamat datang dengan tempat yang sangat sederhana ini. Doakan kami bisa merubah ini secepatnya di tahun depan sehingga memuaskan hasrat-hasrat pengunjung. Saya kira seperti itu. Terima kasih kedatangannya. Terima kasih semuanya, supportnya. Mudah-mudahan RRI tetap jaya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan sekali lagi ayo ke Lekja. Ayo ke Lekja. Ya, sahabat budaya. Sahabat budaya, demikianlah tadi obrolan budaya dari Kabupaten Sopeng. Datang ke Sopeng, dapat paket lengkap, dapat wisata alamnya, kesehatannya, dan juga pastinya budaya kultur Bugisnya akan sangat kental dan bisa dipelajari di sini. Kalau begitu, kita sudah harus pamit undur diri. Harus pamit sekarang juga. Benar. Ya. Sudah hampir 1 jam nih. Betul. Sudah 1 jam ya, mungkin. Sudah 1 jam kita berjumpa bersama dengan sahabat budaya. Saya Irsan Lipit dan juga rekan saya. Dan saya Rosmala Dewi. Pamit. Mewakili seluruh tim dan juga narasumber kita pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.